Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabil karim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Di pagi hari ini tema kita adalah tazkiyatun nufus, ya, membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa. Ibu-ibu rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, di suatu hari, la yanfa'u, yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Apa yang tidak berguna itu? Malun, harta, wala banun, dan juga anak-anak. Illa, kecuali man atallaha, kecuali seorang yang datang kepada Allah, yakni kembali kepada Allah, biqalbin salim, dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih. Ini menunjukkan betapa pentingnya bahwa kebersihan jiwa, kebersihan hati, kesucian hati ini menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang, baik dunia maupun akhirat. Bahkan keluarga itu yang ingin mendapatkan kebahagiaan, rukun dalam rumah tangganya, bisa menikmati kehidupan berumah tangga, itu salah satu bekal yang harus dia miliki adalah hatinya bersih. Hatinya bersih, jiwanya suci, Masya Allah. Maka kalau kita ini sering melihat keluarga sudah lama berumah tangga, sudah menjalani hidup berkeluarga itu waktu yang lama, tapi masih cekcok, banyak masalah, itu ya bisa dipastikan karena
di antara atau bahkan kedua atau penghuni rumah itu atau anggota rumah tangga itu hatinya kotor, ya, tidak bersih, maka menjadi kunci kesuksesan untuk mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, ya, dunia dan akhirat itu adalah dimulai dari hati yang bersih. Masya Allah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di satu hari yang harta yang dimiliki, yang dikumpulkan itu tidak bermanfaat. Anak-anak yang banyak, yang pintar-pintar itu nanti tidak bermanfaat, kecuali harta itu akan bermanfaat, anak-anak itu akan bermanfaat baginya kalau mereka, ya, nanti datang kepada Allah membawa hati yang bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menjamin bahwa orang yang hatinya bersih, orang yang berusaha untuk menyucikan jiwanya, itu dijamin oleh Allah Ta'ala menduduki tempat yang mulia, yakni dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa may ya'tihi mu'minan qad amilas salihati fa ulaika lahum darajatul ula jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Wa may ya'tihi, dan barang siapa mendatangi Allah mukminan dalam keadaan beriman, qad amilas shalah, qad amilas shalihati, dan sungguh dia, ya, dia bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh, faulaika lahum darajatul ula, maka mereka mendapatkan derajat yang mulia, yakni di mana? Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, dia dimasukkan ke dalam surga Aden, yang dimana surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka tinggal selamanya di situ. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, dan demikianlah itu balasan bagi orang-orang yang membersihkan diri, yang mensucikan diri. Jadi ini alasan mengapa kita ini diperintahkan untuk mensucikan diri, membersihkan diri, ya, agar kita nanti pantas untuk menduduki tempat yang mulia, bertempat tinggal di tempat yang mulia, yakni di dalam surganya Allah Ta'ala. Jadi begitu, Bu, ya. Jadi Allah itu pengen menjadikan kita pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Sebab surga itu mulia, surga itu tinggi, ya, tempat yang paling bagus itu adalah surga. Maka kita dipantaskan oleh Allah Ta'ala, ya, dengan cara membersihkan jiwa, membersihkan hati, agar kita nanti pantas menduduki tempat yang mulia itu. Kemudian membersihkan jiwa itu juga menjadi salah satu tugas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membersihkan jiwa umatnya, kaumnya ini menjadi tugas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya bacakan firman Allah Ta'ala, surat Al-Jumu'ah ayat 2.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yaqihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surat Jumu'ah ayat 2, Bu. Ya. Yang tadi, yang sebelumnya adalah surat Toha ayat 75-76. Yang pertama tadi adalah surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Dialah yang mengutus seorang rasul. Huwallazi, yakni Allah, ya. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul, ya, di tengah-tengah kaum yang ummi. Ummi itu apa? Ummi yang tidak bisa membaca dan menulis. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang tugasnya adalah membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Satu itu ya, tugasnya rasul adalah membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Kemudian wa yakihim, dan mensucikan mereka. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab, yakni mengajarkan Al-Quran, wal hikmata, dan mengajarkan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sesungguhnya mereka itu berarti kaumnya itu ya, min qablu, sebelum diutusnya rasul kepada mereka, lafi dhalalim mubin, benar-benar dalam keadaan yang sesat, ya. Benar-benar dalam keadaan sesat yang nyata. Wis dikai benar-benar, ya, dikai nyata, berarti banget sasare sangat sesat, ya. Maka rasul diutus untuk mensucikan jiwa mereka, ya, dengan cara apa? Membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Rasulullah SAW, ya, agar mereka terhindar keluar dari kesesatan. Nah, Ibu rahmatullah, itu alasan, ya, yang ketiga. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan agar Allah memberikan kita hati yang bersih, jiwa yang suci? Ya tentu salah satu caranya adalah dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, dan ini karena contoh dari Rasulullah, ya, kita diperintahkan untuk menjalankannya sebagai bentuk bahwa kita ini cinta kepada Rasulullah, meneladani Rasulullah. Kita diperintahkan untuk berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa doa itu? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, anugerahilah aku, ya, dengan jiwa yang takwa. Wa zakkaha, dan sucikanlah dia, maksudnya jiwaku, sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik zat yang mensucikannya. Anta waliyuha, engkau waliku, ya. Engkau adalah waliku, mana wali yang senantiasa menolong. Wa maulaha, dan penolongnya.
Wali itu pelindung, ya, pendukung, apalagi wali pelindung, pendukung, ya, yang memberikan pertolongan, ya, yang memberikan kesetiaan, wali. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, itu tadi doa agar Allah memberikan kita jiwa yang bersih, jiwa yang suci, agar kita ini ya menjadi hamba-hamba yang bersih hatinya, ya, suci jiwanya, sehingga kita nanti datang kepada Allah ya dalam keadaan membawa hati yang bersih dan bertemu kepada Allah dengan keadaan ridho, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini kita hafalkan, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian selanjutnya adalah usaha-usaha untuk mendapatkan hati yang bersih atau jiwa yang suci. Yang pertama adalah menjaga amalan-amalan hati. Menjaga amalan-amalan hati. Apa itu amalan hati? Yang pertama adalah ikhlas, ya. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ikhlas itu apa? Ikhlas adalah memurnikan ketaatan hanya untuk mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Memurnikan ketaatan kepada Allah Ta'ala di dalam beramal, di dalam melakukan amal kebaikan-kebaikan, maka tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala, agar kita dipandang oleh Allah Ta'ala, agar kita dipuji oleh Allah Ta'ala, agar kita mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Itu namanya ikhlas. Mengapa kok harus ikhlas, ibu-ibu rahimakumullah, saudara-saudara sekalian? Karena memang ikhlas ini perintah Allah. Kita diperintahkan untuk ikhlas di dalam melaksanakan ketaatan, di dalam melaksanakan kebaikan, kita diperintahkan untuk ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan ketaatan. Jadi kita ini tidak diperintahkan kecuali ya ketika melaksanakan kebaikan-kebaikan, menjalankan ketaatan-ketaatan itu murni karena untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Ya, nah, tidak murni, tidak ikhlas, tidak diperintah kita ini, bahkan dilarang melaksanakan amal kebaikan, baik itu ketaatan kepada Allah langsung maupun yang hubungannya kepada manusia, itu harus membawa ikhlas, memurnikan ketaatan ini, kebaikan ini hanya untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Kalau tidak, itu tidak diperintah kita ini, tidak diperintah, ya, bahkan dilarang kalau bukan karena Allah Ta'ala. Jadi orang itu akan bahagia kalau dia bisa ikhlas. Kalau dia tidak ikhlas, tidak akan bahagia. Berteman itu juga akan langgeng kalau ikhlas. Persaudaraan juga begitu, hanya akan langgeng karena ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kemudian mengapa kok harus ikhlas? Ya, karena ikhlas ini merupakan manifestasi tauhid. Ya,
cerminan tauhid, bukti tauhidnya seorang itu ikhlas. Ya. Maka orang yang tidak ikhlas itu berarti dia syirik, meskipun syiriknya menurut ulama syirik khafi, syirik yang tersembunyi, ya. Mengapa kok harus ikhlas? Ya, karena ikhlas itu syarat diterimanya amal. Makanya Allah hanya merintahkan untuk beramal dengan ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang tidak ikhlas itu ya sebenarnya dia rugi, ya. Rugi banget, ya. Sudah capek, ya. Capek tenaga, capek pikiran, mengeluarkan biaya, tapi tidak ikhlas, ya. Akhirnya dia kecewa karena dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Ta'ala, ya. Maka kita perbaiki, ya, amalan yang kita lakukan, baik amal yang langsung kepada Allah Ta'ala maupun kita di dalam berinteraksi kepada sesama manusia, ini dengan hati yang ikhlas. Ikhlas itu membahagiakan, menjadi indah itu kalau ikhlas. Kalau tidak ikhlas itu, ya, tidak indah, tidak akan membahagiakan. Kalaupun membahagiakan, menyenangkan, itu hanya sangat sementara, lagi hilang. Tapi kalau dengan keikhlasan, ya, kebahagiaan, kebaikannya akan kita bawa sampai mati, sampai ke akhirat. Kemudian, ya, alasan keempat mengapa harus ikhlas, karena ikhlas itu menentukan nilai amal kita. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal kita ini sesuai dengan niatnya. Jadi kita akan mendapatkan, ya, pahala bagian dari amal yang kita lakukan itu sesuai dengan kadar niatan, sesuai dengan kadar ikhlas yang ada di dalam diri kita. Maka upayakan, ya, ikhlas itu ya 100% gitu, ya, full ikhlas, ya. Dimulai dari ikhlas itu, insya Allah nanti amal kita akan jadi baik. Kemudian mengapa kok harus ikhlas? Karena keikhlasan itu akan menyelamatkan kita dari godaan setan, ya. Orang yang bisa digoda setan itu biasanya karena tidak ikhlas itu. Kita pernah mendengar kisah tentang seorang yang punya kepedulian, ingin membersihkan, menjaga masyarakatnya dari kesyirikan, ya, karena di situ ada pohon yang dikeramatkan, dianggap pohon itu punya tuah, bisa memberikan manfaat dan madorot, ya. Orang banyak datang untuk memberikan sesuatu, ya, atau melakukan sesuatu di sekitar pohon itu. Ada yang memberikan sesaji, ada yang melakukan suatu acara tawaf. Tawaf itu kan berkeliling Ka'bah. Lah ini mengelilingi pohon itu agar mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Masih ada kok katanya, Bu, ya, Pak, di satu tempat gitu, kalau ada orang mau punya hajat, punya gawe, itu harus mendatangi pohon itu, ya. Ada yang prakteknya mengitari pohon itu, ya, atau dengan memasang sesuatu. Kalau memasang sesuatu masih banyak, ya. Meletakkan sesajian di bawah itu prakteknya masih banyak di beberapa tempat itu, terutama daerah gunung-gunung itu masih banyak, ya. Lah, maka orang ini karena kepeduliannya dia datang membawa kampak
ini pohon harus saya tebang supaya tidak menjadi sebab ya, orang itu syirik. Maka dia berangkatlah untuk menebang pohon itu ya. Sampai di dekat pohon itu ya dicegat oleh seorang, kamu mau kemana ya? Ini saya sudah bertekad untuk menebang pohon ini karena pohon ini sumber kesyirikan ya, sumber kemusyrikan. Lah kok ndadak repot-repot mbok tebang nopo? Lah ini menjadi sebab utama kesyirikan masyarakat kita, maka kita harus peduli ya. Tak tebang wis ngene lah, wis damai apa ya. Kamu ndak usah nebang pohon ini ya. Kamu ndak usah nebang pohon ini, tak berikan sesuatu, tak kasih imbalan. Ora iso, saya harus nebang ini ya. Maka akhirnya terjadi perkelahian ya antara seorang yang nebang itu, yang ingin nebang itu dengan orang yang mencegatnya ya. Dengan mudah orang yang mencegat tadi dapat dikalahkan ya, dapat dicekik ya. Sabar sik, wes aku ngalah ya. Wes aku menyerah. Tapi mbok yo wong ki ora ganggu kowe ya, tur kowe ya ora melu mengkeramatkan. Kamu juga tidak memberikan sesajian ya. Kan ra ono urusane karo kowe. Pokoke kudu tak tok, ora sing ngene wae. Wis kowe nek gelem baliyo titenono engko angger esuk nek kowe tangi turu bukaan bantalmu engko mesti ana duwite ya. Kowe iso dipercaya ta? Bahasane sudah mulai kalah dia ya. Tenan buktekno nek kowe ora ngandel ya. Akhirnya ya si laki-laki tadi